Kalau kita melihat kondisi saat ini, tahan. maka yang menjadi momok di seluruh Indonesia dan AHP ini masih makin banyak dibicarakan di lapangan. Saya tidak akan membahas penyakit AHP karena ada bagian. Ya, dan AHP ini sudah dibenarkan beberapa kali, dibenarkan juga ya. Dan para ahli penyakitnya juga sudah ada. Tetapi sekali lagi bahwa penyakit itu pasti ada, kata Pak Dirjen. Ya. Dan penyakit sudah ada dalam tubuh udah. Tinggal apakah udah itu stres nggak? Stres faktor booming. Kemudian lokasi atau lingkungan itu juga ada penyakitnya. Kalau kita cek di seluruh pantai atau di garis pantai, dicek ada beberapa di tempat tuh yang terdeteksi ada AHPND. Ya, ada juga yang tidak terdeteksi. Tinggal bagaimana kita mensiasati hal tersebut ke dalam kolam budaya kita. Itu yang kita perlukan sebenarnya. Belum. Kemudian kalau kita lihat air laut juga ada AHPND seperti yang saya katakan tadi. Tandon disterilisasi juga ada AHPND masih. Kemudian air petakan sudah berjalan komputer positif, faktor perspektif dan juga ada AHPND berbarengan dengan AHPND. Maka Vibrio kata David Kawagachi tahun 2020, Vibrio dengan konsentrasi 10/5 dalam perut usus udang satu akan melepaskan toksin racun, itu AHPND. Kemudian yang kedua merusak hepatopankreas dan berakibat kepada kematian. Pakan teknik ya, waktu itu kami lakukan pemotongan pakan 30-40%, sehingga per 100.000 itu hanya 190 sampai kilogram saja. Tidak seperti saat ini sampai dengan 500 kilo per 100.000 ini, karena ingin digenjot pertumbuhannya. Itu pun bisa terjadi, tetapi dengan cara melakukan berbarengan dengan probiotik yang banyak, yaitu untuk mengolah di dalam kolam itu dari kotoran-kotoran yang ada dalam kolam tersebut. Tetapi harusnya ini pun dilakukan dengan sesuai apa yang sistem yang ada. Kemudian tujuan daripada ini, dari pengurangan ini, sehingga APW waktu itu hanya 1,8 dan 3,2 gram aja. Nah, tujuan ini untuk meminimalisasi bahan organik dasar kolam, karena bahan organik yang mengandung nitrogen tinggi adalah nutrisi bagi Vibrio. Ya, jadi amoniak itu atau NH3 itu, yang nitrit itu adalah nutrisinya dari Vibrio. Maka kita harus kurangi dengan cara pola seperti ini. Ya. Kemudian baru setelah 30 kita berdasarkan anco, baru kita genjot lagi istilahnya itu ya untuk pertumbuhan. Tapi itu pun sudah ada pergantian air yang cukup banyak. Kemudian catatan, sebenarnya tanpa dibunuh pun populasi Vibrio akan menurun bila nutrisinya atau bahan organik yang mengandung N tinggi dikurangi dengan sifon atau tap air, buang air. Sifonisasi. Nah, ini yang dimaksud IPAL harus bagus, pembuangan nanti ke IPAL. Keseimbangan ekosistem yaitu menjaga keseimbangan lingkungan air kolam dan membangun imun bodi udang untuk bertahan hidup di luar lingkungan yang merugikan atau penyakit. Kira-kira begitu definisi. Lanjut. Kemudian ekosistem yang seimbang. Kalau kita ukur dari parameter airnya, satu, alkalinitas cenderung naik walaupun sedikit, ya, cenderung naik. Kemudian yang kedua, setelah kita ukur di lab kita, ya waktu itu. Kemudian yang kedua biasanya timbul kolam itu busa putih biasanya. Kemudian plankton tidak menjadi suspen atau brudul kata orang Jawa ya, suspen, jadi susah berlanjut. Kemudian biasanya kalau di bawah 7 kulit udang mulai tipis menimbulkan senyawa H2S yang merugikan, sudah dijumpai juga kematian di sentra karena Vibrio yang naik. Dan sentral dain di sini juga sudah menjadi hal yang sangat penting keberadaannya untuk tap, yaitu untuk pembuangan ya, dan untuk penyimpanan. Kemudian slope juga harusnya lebih bagus, minimal slope itu 1 cm ya, dari per meternya itu. Yang baik adalah 2-3 cm per meternya itu, atau kalau bisa luasan 2000
60 sampai dengan 0 titiknya itu. Nah itu nanti akan menjadi di sentral dan akan dibuang langsung. Nah itu akan terjadi ekosistem yang baik. Kemudian hal yang perlu dilakukan dan dipertimbangkan jajanan untuk udang, untuk benih, ya. Yang tadinya kalau misalkan di hatchery udah ada Alfamart, Indomart udah banyak, gitu, tinggal jajan saja. Kalau makanan kecilnya, tapi ketika kita datang ke lapangan dimiskinkan. Seharusnya di awal kita membentuk dulu ya zooplankton. Saya mendengar lagi di Sulawesi sudah ada Pronima subva ya, yang sudah fabrikasi. Ya. Artemia juga ada. Kemudian Copepod, Amipod itu ada di alam, tinggal kita tumbuhkan saja dengan fermentasi. Itu pengkayaan itu di awal yang penting, dan itulah yang membuat imun bodi udang menjadi bagus ya, di awal itu, bukan oleh buatan ya atau artifisial, bukan itu, tetapi yang alami justru yang harusnya kita diberikan kepada udang kita ya. Dan itu perlu diingat sekali lagi ya, bahwa keberadaan pakan alami dalam kolam sangat dibutuhkan ya, yaitu dengan cara persiapan yang cukup baik, tinggal kita lihat saja kopernya ya ada atau tidak. Kemudian diperlukan juga aditif atau mineral atau probiotik baik untuk udang maupun kolam air untuk menambah kekurangan dari alam dengan dilakukannya monokultur tadi yang saya terangkan. Jadi tujuannya itu untuk memperlancarkan proses molding pada udang untuk pertumbuhan dia, karena udang hanya satu yaitu molding. Ketika molding disitulah akan diembat oleh temannya atau kena penyakit masuk. Lanjut. Di Indonesia saat ini ada teman-teman banyak yang mengandalkan CAO ya, atau kapur dumping CAO dengan konsentrasi 150 ppm, bahkan ada yang melakukan sampai 500 ppm. Tetapi biota yang paling baik lakukan 150 ppm dan penambahan CA yang tinggi untuk memperbaiki air selama budidaya, dan CA merupakan komponen eksoskeleton bagi udang, sehingga deposit mineral yang ada dalam kolam itu terus akan menaik, akan meningkat, dan udang akan lebih nyaman untuk molding. Aplikasi CAO yang pernah dilakukan di petak budidaya dan ada udangnya dilakukan pada jam 17 dengan pitch input 30 sampai dengan 60 ppm CAO. Di petak persiapan itu sampai dengan 150 ppm. Jadi patogen yang lemah dan mati karena HPA tinggi terkumpul dengan rusak jajar terbuang, memerlukan konsentrasi. Ya, selama budidaya aplikasi CAO dilakukan di tandon hingga 50 sampai 100 ppm sebelum masuk ke tambak budidaya. Jadi di tandon 50 sampai 100 ppm dan di petak budidaya antara 30 sampai 60 ppm. Di Lampung saya gunakan 40 ppm, udang tidak masalah. Ya. Tapi di luar dulu ya, harus dicairkan dulu. Lanjut. Beberapa pengalaman di lapangan juga sebelum tebar diisi air biasanya gamping dibalut ke dinding untuk plastik atau disiram ya seluruh kolam. Setelah disterilisasi ditambah residunya maka dibangun lagi, kemudian jaga plankton dan sebagainya. Ini adalah prosedur yang dilakukan oleh teman-teman sekalian dengan perlakuan di atas. Walaupun garis pantainya terdeteksi ada HPLD, banyak yang berhasil dengan site yang cukup bagus juga dalam hal ini, baik itu di selatan maupun di utara atau di yang lain. Nah, lanjut. Sebagai penutup, ya, di tengah problema budidaya udang air ini, di mana pengaruh lingkungan yang kompleks seperti perubahan lingkungan besar atau sumber air, maka kualitas benur, pakan, aditif, dan ragam sistem budidaya pendukung mendorong bangkitnya kembali semangat baru bagi upaya dari problem produksi ini. Yang pertama, dinamika kolam. Perubahan iklim untuk selalu memahami atau berhubungan dengan perubahan kondisi alam, di mana perubahan terus terjadi setiap saat. Pengalaman terhadap perubahan lingkungan adalah maha penting dan memerlukan waktu yang tidak sedikit karena variasi-variasi yang ditimbulkan. SOP atau satu sistem dilakukan copy paste ke dalam lokasi yang lain, harus dengan pertimbangan tentunya.